sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tahu persis karena diberitakan di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Nah, kalau Al-Qur'annya dicuekin, Al-Qur'annya diabaikan, Al-Qur'annya tidak diindahkan, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diagungkan, terus yang mereka baca apa? Yang mereka baca apa? Yang mereka baca adalah sesuatu yang dibaca oleh setan-setan pada hari-hari kerajaan Nabi Sulaiman, yang akan disebutkan pada ayat yang berikutnya ini. Baik, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini. Assalamualaikum. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Wattaba'u, mereka mengikuti. Mereka siapa? Orang-orang Yahudi. Apa yang mereka ikuti? Ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, sesuatu yang dibaca oleh setan-setan pada hari-hari di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang diikuti oleh Yahudi, inilah yang dibaca oleh Yahudi. Al-Qur'annya yang jelas-jelas mereka ketahui persis sebelum kedatangan nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, diabaikan. Yang mereka ikuti adalah apa yang dibaca-baca oleh setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setanlah yang kafir. Kenapa setan-setan itu yang kafir? Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan-setan itu. Soalnya yu'allimuna an-nasa as-sihr, setan-setan itu mengajari manusia sihir. Sebagian ulama mengatakan sebab turunnya ayat ini, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Nabi Sulaiman. Jadi Nabi lagi menyampaikan berita perihal Nabi Sulaiman. Nah, orang-orang Yahudi mengomentari, oh, Sulaiman, Nabi yang musyrik itu toh. Oh, Sulaiman, Nabi yang
menggunakan sihir itu toh. Dan tuduhan macam-macam yang lainnya yang dituduhkan kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah tuduhan bahwasanya Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Maka turunlah ayat ini yang membersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajari sihir. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, apa yang dibaca oleh setan-setan ketika itu diambil oleh Nabi Sulaiman, kemudian dipendam di dalam tanah di bawah singgasananya. Setan baca apa yang merupakan perkara sihir, diambil, dipendam di bawah tanah. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam wafat, kemudian orang-orang pada mengeduk tanah itu, yang disitulah bacaan-bacaannya setan dipendam, ditanam. Kemudian mereka menemukannya dan mereka mengatakan, ini nih Sulaiman ini menggunakan sihir-sihir. Sulaiman selama itu, selama menjadi raja, menggunakan sihir-sihir. Jadi tuduhan-tuduhan semacam itulah yang dibantah oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran ini. Nabi Sulaiman tidak kafir. Dia tidak mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir adalah setan-setan. Sekaligus di sini merupakan dalil sihir itu kekufuran, sehingga tukang sihir adalah orang yang melekat pada dirinya kekufuran. Karena Allah berfirman, Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir adalah setan-setan yang mereka mengajarkan sihir. Kemudian kelanjutan ayat ini, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ma, kita perhatikan ada huruf ma di situ, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ma, kalau dia adalah isim mausul, dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Kalau ma dipahami dengan isim mausul, maka sihir itu juga diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia. Nama malaikatnya Harut dan Marut. Ini kalau ma dipahami sebagai isim mausul. Tapi kalau ma di sini adalah manafiyun, artinya tidak. Artinya tidak. Dan sihir itu tidak diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, tetapi kepada setan yang namanya Harut dan Marut. Jadi kalau begitu Harut dan Marut malaikat apa setan? Harut dan Marut malaikat apa setan? Dua nama malaikat atau dua nama setan? Kalau maknya dipahami isim mausul, jadi kalau kita baca walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut.
setan-setanlah yang kafir, di mana mereka mengajari sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, Harut dan Marut adalah malaikat. Kedua malaikat ini mengajari sihir. Kedua malaikat ini mengajari sihir. Kalau maknya kita baca, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil. 'Alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Bi Babil pendek. 'Alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kalau maknya di sini tidak, setan-setan itulah yang kafir, di mana mereka mengajari manusia sihir, dan sihir itu tidak diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, tetapi diturunkan kepada setan, yaitu Harut dan Marut. Nah, jadi Harut dan Marut bisa nama malaikat, bisa nama setan. Terus yang mana terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, tetapi yang adhar, yang tampak dari redaksi ayat ini, Harut dan Marut adalah nama dua malaikat, karena ayat yang berikutnya mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya tidaklah mengajari kepada seseorang, yaitu mengajari sihir, tapi keduanya ngomong dulu, kami ini ujian, kalian jangan kafir ya. Nah, jadi begini, yang tampak dari redaksi ayat ini, Harut dan Marut adalah nama dua malaikat. Jadi dua malaikat ini yang bernama Harut dan Marut ngajari sihir. Iya, ngajari sihir. Kedua malaikat ini yang bernama Harut dan Marut ngajari sihir. Bagaimana penjelasannya? Malaikat Harut dan Marut mengajari sihir. Ketika itu, zaman ketika itu, perkara sihir dan mukjizat itu perkara yang samar. Manusia gak bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat, sehingga akhirnya samar pula mana tukang sihir, mana nabi. Maka Allah utus dua malaikat yang bernama Harut dan Marut untuk mengajari manusia sihir. Tujuannya apa? Tujuannya ada tiga tujuan. Ada tiga tujuan. Tujuan yang pertama, dengan keduanya mengajari manusia sihir, sehingga manusia tahu persis perkara sihir, maka gamblanglah bagi mereka mana yang tukang sihir, mana yang nabi. Sehingga harus berhati-hati, jangan ikuti tukang sihir, ikutilah nabi. Yang kedua, untuk mengetahui mana tukang sihir, mana nabi, itu sudah jelas ya. Jadi merupakan konsekuensinya. Kalau sudah diketahui sihir, sehingga bisa dibedakan mana mujizat, mana sihir, otomatis yang kedua untuk mengetahui mana tukang sihir dan mana nabi. Yang ketiga, malaikat ini diutus oleh Allah untuk mengajari manusia sihir sebagai ujian. Allah menguji manusia melalui dua malaikat yang diutus, yang mereka mengajari sihir. Lalu yang terjadi pada manusia itu bagaimana? Yang terjadi pada manusia itu bagaimana? Lulus di atas hak atau tidak lulus, mengikuti kebatilan?
Padahal perkara sihir sudah diajarkan sehingga jelas urusannya tidak samar lagi. Jadi untuk 3 tujuan ini, 2 malaikat yang bernama Harut dan Marut diutus untuk mengajarkan sihir. Nah, tujuan yang ketiga tadi sebagai ujian untuk menguji manusia, ini sebagaimana di dalam ayat tentang Raja Tolut yang memerangi raja kafir yang bernama Raja Jalut. Ada di dalam Al-Baqarah juga. Kita lihat sebentar. Ada ayat 249. Di sini disebutkan, falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Jadi di sini tentang Raja Talut yang berangkat dengan tentara, kemudian seorang nabi yang diutus ketika itu mengatakan Allah menguji kalian dengan sungai. Nanti di tengah jalan kalian, wahai kaum muslimin, akan berjumpa dengan sungai. Ketentuan dari Allah, ambil air dari sungai itu 1 cibuk saja, jangan lebih dari itu. Jadi ujian. Nah, sama sekarang di ayat yang kita bahas ini, Allah kirim 2 malaikat yang namanya Harut dan Marut untuk menguji manusia. Jadi sekali lagi ada 3 tujuan tadi. Malaikat Harut dan Marut diutus oleh Allah untuk mengajari sihir biar manusia jelas mana sihir, mana mukjizat. Tujuan yang kedua, akhirnya manusia mengetahui mana tukang sihir dan mana nabi. Dan yang ketiga, untuk menguji manusia. Tetapi perlu diketahui, ketika malaikat Harut dan Marut ini mengajari sihir kepada manusia, kita lihat ayat yang berikutnya. Apa sekedar mengajari sihir begitu saja? Atau ada pesan tertentu agar manusia yang diajari sihir memperhatikannya? Ada pesan tertentu. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Keduanya, siapa keduanya? Keduanya adalah Harut dan Marut. Keduanya Harut dan Marut, malaikat Harut dan Marut tidaklah mengajari manusia, yaitu mengajari sihir, hingga keduanya mengatakan terlebih dahulu, kami ini fitnah, kami ini diutus untuk suatu ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Maka janganlah kalian kafir. Bukankah sudah jelas deh urusannya tentang sihir dan mukjizat, tentang sahir, tukang sihir dan nabi sudah jelas kan? Maka saya ini diutus sebagai ujian. Janganlah kalian kafir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kelanjutannya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka belajar dari keduanya sihir, sesuatu yang memisahkan, yang menceraikan dengan sihir itu antara suami dan istrinya. Nah, siapa yang dimaksud manusia yang belajar? Siapa yang dimaksud manusia yang belajar dari malaikat Harut dan Marut sihir untuk mencerai beraikan suami dari istrinya, istri dari suaminya? Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Yahudi.
Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Mereka yang mempelajari sihir. Dan perkara yang paling dicintai oleh setan adalah mencerai-beraikan suami dari istri, mencerai-beraikan istri dari suami. Jadi biar terjadi perceraian, perpisahan, itu yang paling disukai oleh iblis. Dan orang-orang Yahudi pun mempelajari sihir yang dengannya suami istri diobrak-abrik, dirusak persatuannya, dirusak keharmonisannya. Nah, kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an tentang perkara yang paling dicintai oleh iblis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahadum fayaqul fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu atta farraqtu bainahu wa baina imra'ati qala fayudnihi minhu wa yaqulu na'am anta qala al-a'mas arahu qala falyaltazimuhu. Ini hadis dari Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengirim-ngirim prajuritnya, yaitu setan-setan, dikirim-kirim. Dan yang paling tinggi kedudukannya dari antara setan-setan kepada iblis, siapa yang paling kedudukan? Yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis siapa? Siapa? Maka yang paling tinggi itu dipersilakan mendekat ke iblis. Iblis mendekat ke dia. Nah, ada setan yang datang, lapor bos. Nah, mungkin bahasanya gitu, nggak tahu lah. Lapor bos, saya sudah berbuat begini, begini dan begini. Apa kata iblis? Kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian datang setan yang lainnya, lapor, saya tidak meninggalkan manusia hingga aku cerai beraikan suami dari istrinya, hingga aku cerai beraikan, aku rusak hubungan istri dari suaminya. Kemudian apa kata iblis? Nah ini ente kesini. Kata A'mas rahimahullah, saya memperkirakan Nabi akan memaksudkan bahwasanya si setan itu dipeluk oleh iblis. Sini, kamu ini hebat, kamu telah berhasil memisahkan suami dari istrinya, merusak kehormatan mereka. Nah, jadi ini yang paling dicintai oleh iblis, rusaknya rumah tangga. Maka di dalam ayat ini para Yahudi, orang-orang Yahudi belajar dari Harut dan Marut sihir, yang mana sihir itu bisa mencerai-beraikan seseorang dari pasangannya, yang itu paling disukai oleh iblis. Jadi ini yang dipelajari oleh Yahudi. Sementara Al-Quran pada ayat yang sebelumnya 101 yang nyata-nyata dari Allah dibawa oleh seorang nabi yang mereka mengetahui persis karena disebutkan di dalam kitabnya, yaitu Taurat, malah diabaikan, dilempar ke belakang. Mereka lebih memilih sihir, mereka lebih memilih mempelajari sihir. Kemudian kelanjutan ayat ini, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka dengan sihir tersebut tidak bisa memudaratkan siapapun
kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Sihir ada kekuatannya. Iya, sihir ada kekuatannya. Kekuatannya sedemikian rupa, termasuk merusak keharmonisan hubungan suami istri. Tetapi kekuatan tersebut tidak bisa berpengaruh. Tetapi kekuatan tersebut tidak ada artinya. Tetapi kekuatan tersebut tidak bisa memudaratkan kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi Zat yang maha kuat adalah Allah. Kekuatan apapun tidak ada artinya di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini senada sama dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang waktu itu masih bocah, dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan beberapa kalimat, diantaranya adalah ya gulam, bocah, seandainya manusia dan jin berkumpul berkonspirasi untuk menimpakan suatu kemudaratan terhadapmu, tidak pernah akan bisa. Tidak pernah akan bisa kalau Allah tidak mentakdirkannya demikian. Nah, jadi tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Sihir memang ada kekuatannya, tapi dengan sihir tersebut mereka tidak bisa memudaratkan siapapun kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi dari sini ada faedah yang bisa kita ambil berupa apa para jamaah? Jangan pernah takut kepada sihir, jangan pernah takut kepada hal-hal yang semacam sihir, serangan halus dan yang lainnya. Itu gak ada kekuatannya. Itu gak ada kekuatannya. Itu baru ngaruh kalau memang Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan gak ngaruh. Oleh karena itu cukuplah bagi kita mempertebal zikir kepada Allah, mempertebal bersandar kepada Allah. Di antaranya jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Tadi pagi sebelum matahari terbit kita sudah membaca zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Di antaranya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Abi Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan yang lain-lainnya yang diajarkan untuk dibaca di pagi hari. Ini menjadi benteng bagi kita. Demikian pula jangan lupa sorenya. Yang lebih utama sebelum matahari terbenam, baca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir, dan seterusnya sebagaimana Nabi ajarkan. Ini yang terpenting, kita perkuat dengan zikir kepada Allah. Kita perkuat dengan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Kekuatan sihir, makhluk halus dan yang lainnya nggak ada kekuatannya. Nggak ada kekuatannya di hadapan la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan hanya dari Allah. Jadi tidak perlu ditakuti. Kadang-kadang ada orang tua berlebihan. Berlebihan bagaimana? Anaknya masih TK misalnya, atau masih SD, masih kecil kelas 1, dan anaknya cantik atau ganteng, kemudian ketakutan masuk sekolah. Udah jangan masuk sekolah. Kenapa?
khawatir nanti kena ain, khawatir nanti kena pandangan orang yang dengki, nanti jadi sakit. Terus ya gak usah sekolah, gak usah kemana-mana, nanti malah jadi sakit kena ain. Betul, ada ain. Pandangan orang yang dengki bisa menjadikan si anak yang dipandangin itu sakit, betul sekali. Tetapi bukan lantas penjagaan kita berlebihan sehingga khawatir yang kebablasan. Anaknya nggak boleh sekolah, di rumah saja, soalnya nanti ada orang yang mandangin karena dengki, sakit nantinya. Ini kebablasan. Tetap sekolah, aktivitas sebagaimana biasa. Bentengi anak-anak kita dengan zikir. Kekuatan apapun tidak mempan. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Itu diantara doa yang bisa kita bacakan pada anak-anak kita sehingga ain atau serangan makhluk halus atau sihir atau yang lainnya tidak mempan, insya Allah. Dan itu Nabi ajarkan, u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Baik, jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi mereka mempelajari sihir yang dengannya bisa mencerai-beraikan suami istri. Tetapi sekali lagi, itu nggak ada kekuatannya sesungguhnya. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak perlu takut atau khawatir yang berlebihan.